membahas tentang Wijaya Majapahit ya. Memang karena background ini kan kaitannya sejarah ya. Ya seperti kalian tahu, saya sebenarnya lebih mendalami hal kontemporer, kontemporer ya. Tapi karena mungkin di latar belakang waktu itu Bu Nur Aini dan Pak Marabangun itu jatuhnya di UI waktu itu senior ya, sama-sama di jurusan sejarah. Di sejarah terus baru ketemu lagi sekarang karena S2 saya kebetulan memang mengambil arkeologi. Tetapi arkeologi seperti yang pernah saya jelaskan kalau di perguruannya saya mengambilnya CRM, Culture Resource Management. Jadi pengelolaan sumber daya budaya gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan tinggalan sejarah untuk kepentingan masa kini gitu. Jadi istilahnya applied history gitu. Jadi saya tidak terlalu memang menarik tentang Majapahit itu, tapi saya tidak sampai ke ada beberapa perdebatan ada ya. Tetapi saya melihat kalau di dalam sejarah itu disebutnya yang CRM itu kita sebutnya sejarah publik, public history. Jadi bagaimana, apalagi mahasiswa ya, ini kan calon-calon guru, bagaimana memanfaatkan tinggalan sejarah untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan masa kini, gitu kan? Tadi kan dijelaskan oleh Mas Sobiri kaitan dengan sejarahnya, yaitu sangat menarik. Dan sebelumnya saya sangat mengapresiasi Mas Heru itu sangat mendalam itunya ya, penjelasan dari bukunya itu tiga jilid itu sangat luar biasa. Dari beberapa buku yang saya tahu punya dari Pak Slamet Mulyana, Negara Kertagama, ada saya juga Pak Raraton ada, kemudian banyak beberapa hal yang membahas tentang Majapahit. Nah, dari sejarah publik atau public history saya akan fokusnya ke situ ya. Ini ada beberapa gambar kepentingan sejarah publik ya, kaitan itu ada ekskavasi ya, itu candi tikus ya. Dulu kenapa seperti tikus? Pernah saya tanya, karena waktu ditemukan di gali itu banyak tikus, ya udah kan namanya ya seperti tikus, kan aneh juga ya, candi tikus karena banyak tikus ya. Kemudian ini lontar ya, ini museum ya, Carukan itu prasasti. Kemudian ini naskah atau kalau kalian belajar filologi ya, ada film Cut Nyak, nah itu saya gambarkan tuh bagian salah satunya itu ada proklamasi, dan ini ada figur perempuan ditemukan di situs Majapahit, dan saya punya replikanya di rumah gitu, replikanya di rumah, kaitan dengan ada celeng juga gitu kan. Kenapa kalau dulu orang sebutnya kita celengan gitu kan? Celeng selalu masukin celengan selalu kaitan dengan sebenarnya celeng itu babi, karena celeng waktu dia mati baik, makanya dan bentuk celengnya itu babi. Walaupun sekarang celengan itu ayam gitu kan, celeng gitu kan babi. Jadi waktu dahulu saya juga pernah ikut penggalian ekskavasi di tahun 2008 di Trawulan. Nah jadi sejarawan profesional dan akademik yang sudah terlatih atau terdidik secara metodologi untuk dapat mengkomunikasikan itu dalam sejarah publik seperti itu. Ini yang mungkin angkatan 2025 belum mata kuliah sejarah publik ya. Jadi pemanasan. Jadi mengkomunikasikan masa lampau kepada khalayak luas. Yang dilakukan oleh Mas Heru dan buku itu adalah mengkomunikasikan kan sebenarnya ya, tentang masa lampau kepada khalayak luas. Kita lihat, saya dapat lihat bukunya itu sangat tebal, 3 jilid. Itu sebenarnya merangkum dari beberapa kalau kita baca buku ada Seber, ada Dame, ada Brandes ya, itu kan berat sekali ya. Apalagi dalam buku itu bahasa Belanda, Netherlands ya. Itu jadi ada lagi bahasa Prancis, Charles Dame itu Prancis. Terus yang bahasa Indonesia juga banyak, ada beberapa. Tapi kan itu minim yang bisa dikatakan ilustrasi gitu ya, sedikit gitu. Ya yang serius membacanya orang-orang pada masa itu juga mau begitu. Tapi intinya adalah nanti kita lihat dari buku itu kelebihannya apa untuk kita nikmati gitu kan. Jadi sebenarnya saya coba lihat dari sejarah publik, buku Mas Heru itu yang 3 jilid itu
ibaratnya semacam wisata sejarah gitu ya, wisata sejarah gitu. Jadi sebenarnya mengkomunikasikan masa lalu untuk masa sekarang. Itu adalah profesi sejarawan publik. Kalau sejarawan publik itu bisa profesional, bisa akademik, gitu ya. Akademik ya secara teori gitu ya dalam seminar. Kalau profesional biasanya sejarawan yang bisa dari akademik tapi terjun ke lapangan ya, bersentuhan dengan berhubungan dengan khalayak ramai. Jadi dengan orang luas, masyarakat, dan juga pemerintah dan juga swasta. Kalau dalam seminar-seminar sejarah biasanya di gedung-gedung megah gitu ya, ballroom, itu akan dibahas di antara para sejarawan atau arkeolog saja. Tetapi sejarah publik dia terjun, dia coba menggali pemahaman sejarah di masyarakat gitu. Nah, tujuannya adalah memfasilitasi terbukanya akses sejarah kepada publik. Jadi fasilitator begitu. Jadi kita tidak mendominasi Jadi sejarah publik sejarah publik itu artinya memfasilitasi masyarakat gitu ya terkait dengan sejarah. Nah, jadi yang saya tulis itu adalah sebagai fasilitator. Sejarawan publik bisa juga dia itu tidak memang terdidik secara metodologi dalam bidang ilmu sejarah. Bisa berdasarkan otodidak gitu kan, bisa selalu menggali tinggalan sejarah dan membandingkan dengan temuan-temuan yang lain misalnya begitu. Jadi secara publik itu memfasilitasi keterlibatan individu pada publik dalam berbagai kegiatan atau event kesejarahan seperti pameran museum ya, tapi ada gambar-gambarnya itu ya seperti ini ya, kemudian proyek sejarah lisan, ekskavasi arkeologi, riset perorangan seperti silsilah keluarga, riset arsip, blok kesejarahan. Nah, yang dilakukan yang dilakukan dalam buku yang 3 jilid Wijaya ini itu sama seperti riset perorangan, silsilah gitu, riset arsip gitu kan. Nah, tinggal dari buku ini yang sangat menarik ya, itu bisa menjadi turunannya lagi. Ada blok sejarahnya gitu kan. Mungkin pertema yang ada di bab-bab itu gitu kan, dibikin blok sejarah atau dibikin video vlog ya, video vlog gitu kan. Saya juga coba mengecek di internet, ternyata nggak sempat saya pasang juga seperti tadi Mas Sobirin ya, menggunakan AI tentang kehidupan di Majapahit. Tapi sebenarnya tidak apakah benar seperti itu, tapi itu adalah sejarah itu harus bisa dinikmati. Tapi informasi yang ada bisa di AI, dibikin film orang ya seperti orang beneran gitu, kehidupannya itu berdasarkan catatan-catatan sejarah gitu yang sudah ada ya kan, tinggal dimasukkan gitu kan, pakaiannya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, itu menjadi seakan-akan menjadi live lagi ya, hidup lagi gitu kan. Nah, ini seperti itu ya, misalnya ini ada di museum lagi melihat prasasti, kemudian tuh juga lihat pameran, dibikin film, ini salah contohnya saja gitu kan. Itu bisa bikin film itu dari mana? Dari catatan sejarah. Oke, lanjut. Nah, jadi cabang-cabang terkait bidang sejarah publik itu museum. Jadi sebenarnya dalam buku buku Wijaya ini sebenarnya kan sudah ada museumnya, ya kan, di Trawulan museumnya itu. Jadi bisa aktif di dalam museum, arsip dan pusat warisan budaya, kemudian pendidikan. Ya, di pendidikan. Nah, komunitas sejarah itu ada beberapa contoh-contohnya. Politik. Nah, tadi kaitan dengan judul itu ada identitas ya kan. Nah, politik itu juga kaitan dengan kepentingan nasional kita.
ya. Belum, masih sebelumnya lagi. Oh ya udah, ya, oh ya media tadi sudah bicarakan soalnya media dan media digital. Nah, politik, apa sih kaitannya politik dengan warisan budaya? Nah, kaitan dengan Majapahit itu adalah bagian walaupun tidak secara langsung ya, bahwa begitu Majapahit itu langsung Indonesia, ya kita harus akui sebelumnya ada Netherlands India ya kan, begitu ya kan. Jadi ada kerajaan-kerajaan Islam dulu ya gitu. Cuman Majapahit itu dilihat sebagai ikon identitas bangsa karena memiliki kejayaan-kejayaan, kehebatan-hebatan ya berdasarkan catatan-catatan sejarah ya, itu yang diwarisi oleh bangsa Indonesia. Makanya kaitan politik. Bayangkan rebutan identitas, kan kata identitas Indonesia emas tuh. Antara Kamboja dengan Thailand aja rebutan Candi Preah Vihar. Ya kalau kita lihat sejarahnya ya karena dulunya itu satu, tapi kan ada kolonialisme Prancis kan membagi gitu kan, gitu. Ya apa konflik? Karena mencari identitas. Bisa dikatakan juga berarti kan kita harus mempertahankan sumber identitas tersebut. Bahkan kalau kita dari berita-berita di Malaysia, beberapa ini ada orang Malaysia ya Kak? Nggak ada ya. itu sering mengklaim bahwa Borobudur adalah bagian dari identitas dirinya. Begitu. Padahal jasad ada di Indonesia, di Jawa. Berarti kan penting politik itu. Beberapa puluh tahun yang lalu di Amerika Latin ada buku Who Needs the Past. Ya, siapa sih yang butuhin masa lalu? Nah kayak kita manusia, apa sih kita membutuhkan Majapahit gak sih? Gitu kan? Who Needs the Past? Itu banyak artefak-artefak zaman Inka ya Sur-Indian dibawa ke Eropa dan Amerika Utara. Nah ketika sudah mereka negara-negara itu merdeka di akhir abad ke-20-an itu meminta agar tinggalan-tinggalan yang diambil, dicuri oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara ditaruh di museum-museum mereka untuk dikembalikan karena itu adalah identitas mereka. Berarti kan politik, gitu kan? Padahal mereka hidup sampai sekarang. Kenapa mereka membutuhkan sesuatu yang dari masa lalu itu, gitu kan? Karena untuk kepentingan masa sekarang. Nah itu dalam sejarah politik itu adalah gimana sejarah itu yang dikatanya udah bersejarah deh. Ternyata itu adalah penting bagi politik sekarang. Cina ingin mengatakan bahwa Laut Cina Selatan, Nine Dash Line itu ya, Nine Dash Line itu adalah bagian dirinya. Itu klaimnya dari historis kan? Sejarah kan dulu lahir di situ. Berarti sejarah, gitu. Tergantung dokumennya ya kan? Nah, mereka nggak ada gitu. Kalau gitu Majapahit juga kapal-kapal Sriwijaya Majapahit sering juga berlayar ke sana. Kenapa kita nggak klaim? Itu dalam sejarah berarti kan penting. Dengan politik. Oke, media dan media digital. Nah, media dan media digital, nah ini yang di bawah ini, media digital bisa kita lihat misalnya kaitan dengan Majapahit bisa masuk ke dalam apa yang sekarang tuh TikTok gitu kan, yang hanya dalam waktu apa sih 60 detik ya. Saya nggak main media sosial saya gitu. Jadi tahu gitu memperhatikan TikTok. Bisa dari sumber-sumber sejarah dibikin sesuatu yang populer. Jadi sejarah itu dibikin populer. Nah, memang ada perdebatan antara sejarawan publik dengan sejarah akademik. Karena dianggapnya sejarawan public historian itu dianggap bermain-main dengan sejarah. Dianggap begitu ya, bermain tanda kutip. Sejarah akademik nggak bisa. Kalau nggak ada sumbernya nggak bisa. Akhirnya sejarah menjadi ya aku aja. Tetapi kalau sejarah public history itu bisa dibikin hiburan, entertain, tapi tidak menghilangkan unsur-unsur kesejarahannya. Nah, otentisitas keaslian itu menjadi tidak terlalu bermasalah bagi sejarah publik.
Yang penting bendanya itu mewakili, merepresentasikan itu. Saya pernah membuat paper waktu di arkeologi itu tentang museum di Auschwitz, gitu ya. Terus ada koper anak-anak yang waktu dibawa ke camp konsentrasi, anak Yahudi gitu ya. Terus dipamerkan dan itu diceritakan koper-koper itu. Koper itu bercerita, karena koper itu bukan koper asli si anak yang udah nggak ada itu, tapi koper itu sejenis sesuai dengan masanya, udah usang gitu. Jadi koper itu bercerita dan orang ramai berkunjung. Padahal aslinya, ya koper sih asli ya, bukan plastik gitu kan, koper. Tetapi koper itu punya si anak yang diceritakan nggak? Belum tentu. Tapi cerita itu yang disematkan, orang pada berkunjung ke museum, begitu. Tapi saya kasih tahu bahwa ini replika, gitu. Nah itu ada majalah, salah contohnya ya media dan media digital. Jadi bisa dibikin populer, gitu kan, dalam majalah cerita sejarah tersebut. Kartun misalnya, gitu. Oke, lanjut. Ya, 2 menit lagi. 2 menit. Ya. Memperluas pemahaman masa lalu hubungannya dengan masa kini tadi ya. Jadi mempromosikan sejarah di luar kampus. Jadi sebenarnya ada buku yang kalian bisa lihat di belakang itu sebenarnya bisa juga kita melihat kan ada peta tuh di belakang itu banyak peta, sangat menarik, ada yang berwarna gitu kan, sehingga tidak seperti buku-buku yang lain udah zamannya klasik ya, wah capek gitu bacanya tulisan aja gitu kan, itu ada gambar-gambarnya. Nah itu juga kita bisa melihat medang itu di sini ya kan gitu kan. Atau mapel di sini gitu kan. Kalau buku lama kan cuma membayangkan yang di sebelah mana gitu kan. Bahkan di negara tetangga saja kan tidak terlalu disebutkan bahwa Trawulan itu posisinya, cuman ke dalam katanya kalau Topidire gitu kan. Datang itu kan ke dalam, tapi nggak pernah disebutkan. Antara arkeolog Profesor Agus Arismunandar ya, besar di arkeologi, dan di dosen saya waktu di arkeologi, dan Pak Oti, Pak Projoko Mundarjito itu berbeda. Kalau pada Pak Mundarjito itu gurunya Prof Agus, karena pendekatan beda. Kalau Prof Agus itu arkeologi sejarah, jadi berdasarkan catatan, benar nggak di agama Trawulan di situ sebuah kota nggak disebutkan, tetapi ciri-ciri kota kalau menurut Pak Mundarjito ini gitu kan. Nah di Trawulan ditemukan ciri-ciri sebuah kota, gitu ya, seperti di agama juga kan ada ciri, tapi nggak disebutkan gitu. Mecklenburg kemudian menggali ya sesuai dengan apa yang diceritakan itu Mecklenburg ya gitu. Jadi itu saja berbeda. Kalau Prof Mundarjito bilang itu kota, kalau Prof Agus belum tentu. Gitu. Ya itu kenapa sah-sah saja kan? Gitu. Jadi guna sejarah publik menjadikan sejarah lebih bernilai bagi masyarakat luas dengan memberi makna yang jelas pada masa kini. Maknanya Majapahit buat masa kini apa? Itu yang harus kita cari. Terus kemudian makna sosial, makna politik, makna ekonomi. Tadi saya singgung ya, walaupun ini belum saya tayangkan, jadi saya singgung. Buktinya saja berbagai bangsa di luar Indonesia mengakui itu dan bahkan mengklaim, gitu ya. Nah itu ya makna yang disematkan di tinggalan-tinggalan sejarah, gitu kan, gitu ya. Fungsi sejarah publik mendialogkan kesejarahan melalui pemahaman bahwa tidak ada hanya satu suara dalam sejarah. Jadi demokratisasi sejarah, begitu. Jadi sejarah termasuk harus demokratis itu dimulai dari Amerika ada sejarah publik istilahnya, walaupun prakteknya sudah ada, karena kelompok-kelompok liberal menginginkan penjelasan sejarah yang lain. Kemudian sejarawan publik bukan wasit. Jadi yang tulis sebagai sejarawan bukan wasit. Ini benar, ini tidak. Bukan wasit masa lampau, tetapi sebagai penyedia masa lampau di masa kini. Nah, buku di belakang ya, ada di tas itu buku 3 jilid itu ada. Yang penyedia masa lampau di masa kini. Jadi menyediakan informasi-informasi tentang masa lampau ke masa kini. Yang ditambahkan sekarang kelebihannya adalah ada foto-foto, itu sangat berharga.
bahkan mungkin bisa juga itu dijadikan alat peraga untuk pembelajaran. Begitu ya. Wah, Oke, siap. ya begitu ya, komunikasi penelitian publik di masa lampau, ada seminar, proceeding, ada public historian, pameran, keseimbangan antara edukasi dan hiburan. Tadi saya singgung. Jadi antara edukasi dan hiburan, ya ibaratnya ini edukasi tetap serius pelajari, tapi juga ada hiburannya. Ya kalau berkunjung ke tinggalan sejarah cuman apa ya, tidak ada hiburan, entertainnya, orang akan nggak mau begitu. Nah, bagi beberapa kalangan sejarawan akademik yang dahulu ngeliat loh, kok tempat sejarah dipakai buat tanda kutip pesta-pesta gitu kan? Nggak bisa dong, harus kita jaga. Terus menjaga dananya dari mana? Siapa yang jaga? Kan harus berkelanjutan. Dananya untuk membangun gimana? Karena yang memiliki masa lampau dan masa sekarang itu mau diapakan atau mau dibiarkan untuk masyarakat sekarang. Masyarakat masa lalu nggak akan protes. Begitu. Nah ini ada beberapa ya. Jadi publik dan praktek dan produksi sejarah tadi. Sebelumnya tadi produksi sejarah. Ya jadi buku ya salah satunya kan produksi juga. Nah di buku yang Majapahit yang saya punya juga di bagian kanan itu banyak foto-foto ya. Tapi ceritanya ringkas-ringkas beberapa. Nah itu komunitas sejarah. Nah itu di Lasem itu yang di tengah itu ya, kota banyak arsitektur Tionghoa. Oke, lanjut. Manusia memiliki kecenderungan untuk ingin memahami dirinya melalui masa lampaunya dan hasrat mencari tahu asal usulnya. Gitu. Kan kita ingin tahu asal usul kita gimana. Nah itu salah satu buku itu adalah salah satu upaya yang bahkan sudah lama nggak bisa cuma sehari 2 hari, sebulan, 20 tahun ya. Jadi membandingkan antar sumber-sumber yang lain. Jadi kalian kalau membaca buku itu ibaratnya sudah merangkum beberapa sumber-sumber dari bahasa Belanda, Prancis sudah di situ, begitu ya. Tapi kalau ingin membaca yang lebihnya lagi ada, gitu silahkan. Nah itu ya, praktik informal publik atas sejarah. Setiap anggota masyarakat berupaya untuk merekam. Nah itu merekam, ya ini bagian yang merekam, mengumpulkan dan melakukan penelitian masa lalu tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kepentingan publik yang lebih luas, bangsa, politik, identitas, begitu kan. Gitu. Bahkan ada juga yang sampai saya ambil buku, saya melihat aja nih, jalan lain ke Majapahit dibikin puisi gitu kan, ada gitu kan. Gitu. Ya lanjut, sejarah diselamatkan, dikumpulkan, disimpan, dikatalog oleh perorangan atau lembaga dengan tujuan memperoleh sebuah pengetahuan baru tentang masa lampau dan melindungi, kutip gitu ya, berbagai peristiwa di masa lalu untuk generasi mendatang. Jadi dilindungi. Jadi bagian organ sejarah publik itu, terbitnya buku itu bagian dari melindungi peristiwa masa lalu untuk generasi mendatang. Jadi ada gitu. Dan bisa diakses kan, tadi kan seperti singgung, sumbernya masih banyak, bahasa Belanda, bahasa Perancis yang di Indonesia kurang dipelajari kan sebenarnya. Nah ya. Waktunya habis ya? Oh sudah habis ya? Ya oke, secara umum begitu, saya tidak mau mengambil. Sebenarnya banyak hal-hal, yang penting yang poinnya tadi ada hal-hal itu mengkomunikasikan dan ada entertain, ya edukasi, ada hiburannya juga gitu. Dan sebagai preservasi juga sebenarnya pada istilah arkeologi. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dengan memaparkan tentang pentingnya sejarah publik ya, begitu ya, bahwa buku Visual Majapahit ini adalah salah satu dari karya sejarah publik ya, jadi dikatakan gitu kan, bisa seperti itu. Oke.